Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kali ini saya Bagas Wipranta Yusuf dan kelompok saya Ahmad Terwahid akan mempresentasikan tentang zakat. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang mengenai pengertian, hukum, macam zakat, yakni berupa rukun, syarat, waktu, dan mustahik. Dan yang keempat adalah hikmah, dan yang kelima pengelolaan zakat di Indonesia. Memasuki pengertian zakat. Apa sih zakat itu? Dalam segi bahasa, zakat bisa dikatakan menjadi bertambah atau tumbuh. Ilmu itu semakin bertambah dengan diinfakkan. Ini dalam segi hal ilmu. Atau bisa dikatakan menjadi yang lebih baik. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami menghendaki supaya Rob mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu. Dan bisa juga disebut dalam arti bahasa mensucikan. Qad aflaha man zakkaha. Quran surat Asy-Syams ayat 9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dari segi istilah, zakat yakni penunaian kewajiban pada harta khusus dengan cara khusus dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah menemui haul atau dalam masa 1 tahun dan nisab ukuran minimal dikenainya zakat. Bersumber dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Hukum zakat. Apa sih hukumnya zakat itu? Hukum zakat adalah fardhu ain atau wajib, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Hukum zakat di sini beriringan dengan setelah diperintahkannya salat, maka hukum zakat ini benar-benar ditekankan dalam agama kita. Dan untuk meyakinkan lagi, perintah zakat berulang di dalam Al-Quran sebanyak 32 kali. Ini macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua zakat mal, dan yang ketiga mustahik atau penerima zakat, yang keempat nisab dan haul. Zakat fitrah atau zakat jiwa. Zakat fitri berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar, tidak berpuasa atau berbuka di bulan Ramadan. Zakat fitrah, gabungan yang mengandung makna sebab akibat yang berarti sebab diwajibkannya zakat fitri, karena muslimin telah selesai menunaikan puasanya di bulan Ramadan. Abu Hisam, al-fitrah adalah asal penciptakan yang menjadi sifat seorang bayi ketika dilahirkan dari ibunya. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ibnu Qutaibah mengatakan, dikatakan zakat fitrah adalah zakat untuk badan dan jiwa. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya zakat itu adalah untuk mensucikan diri kita, jiwa dan badan kita ya. Nah, ini siapa saja orang yang wajib untuk membayar zakat fitrah, yakni semua muslim tanpa membedakan laki-laki, perempuan, bayi, dewasa, kaya, miskin, yang penting dia masih hidup dalam keadaan muslim ya. Maka diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Meskipun dia belum balik, dia sudah diberikan kewajiban untuk membayar zakat fitrah, yakni dengan perantara orang tuanya. Yang berikutnya besarnya harta, yakni sebanyak 2,5 kg, 2,5 kg. Menurut Abu Hanifah boleh membayarkan sesuai dengan harga makanan pokok, atau jika berupa uang kita uangkan dengan harga, kalau di kita kan beras bisa
menggunakan berapa sih harganya beras 2,5 kg harga pasarannya, dan waktunya kapan sih kita membayar zakat fitrah itu, yakni mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Wajib mulai terbit matahari sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu adalah masanya untuk membayar zakat fitrah. Lebih afdal ketika mendekati Idul Fitri, namun jangan sampai masuk ke Idul Fitrinya. Zakat mal, zakat harta. Zakat yang harus dibayarkan oleh muzaki atas harta yang dimilikinya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan hukum syara. Nisab, ukuran minimal membayar zakatnya yang perlu diperhatikan ya. Haul, sudah masuk masa 1 tahun, waktu tidak dibatasi, atau ketika sudah kondisional lah, atau ketika sudah masuki nisab atau haulnya dan haulnya. Syarat harta, kepemilikan penuh, sah kepemilikan hartanya. Jadi harta yang kita zakatkan harus atas kepemilikan diri kita sendiri, kepemilikan penuh. Yang kedua, berkembang atau memberi keuntungan, dalam arti lain bermanfaat. Yang ketiga, mencapai nisab, batas minimal harta yang harus dizakati, jadi nggak boleh kurang dari nisabnya ya. Yang keempat, melebihi kebutuhan pokok, melebihi kebutuhan primer sehari-hari, makanan dan sebagainya. Dan dalam kondisi pemilik tidak berhutang, membayar hutang harus didahulukan. Haul, harta sudah mencapai 1 nisab dan telah melewati masa 1 tahun. Nah ini mustahik, kepada siapakah nanti zakat itu disalurkan dan diberikan kepada siapa? Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwasanya siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, menerima zakat. Yang pertama fakir, yakni orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya karena sudah tidak bisa lagi berusaha atau tidak kuat untuk bekerja. Yang kedua, miskin, orang yang sudah berusaha atau bekerja tetapi hasilnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil, orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikan kepada para mustahik. Yang keempat, mu'alaf, orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, untuk menguatkan keislamannya. Mustahik yang berikutnya yakni yang nomor 5, budak atau hamba sahaya. Zakat digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak. Yang berikutnya ghorimin, orang-orang muslim yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang dalam keadaan fisabilillah, orang yang sedang bekerja ikhlas, berjuang di jalan Allah dan atau sesuatu yang diproyeksikan untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yakni musafir atau ibnu sabil, adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan biaya atau bekalnya. Oke, jenis harta yang harus dizakati yakni ada emas, perak, uang, harta perniagaan, hasil pertanian, hewan ternak, hasil tambang atau barang temuan. Emas adalah simpanan emas yang sudah 1 tahun, perak simpanan perak yang sudah 1 tahun, uang simpanan atau uang yang dimiliki, harta perniagaan setiap hasil perdagangannya, hasil pertanian dan pembuahan, hewan ternak, unta, sapi, kerbau, kambing dan domba. Hasil tambang adalah hasil pertambangan dan barang temuan adalah rikas atau harta yang terpendam. Besaran zakat yang harus dikeluarkan ini yang lebih spesifiknya, zakat mal atau zakat harta yang harus dikeluarkan jika sudah memasuki kategori haul dan nisab. Jenis harta emas yakni sebanyak 20 dinar atau kurang lebih 93,6 gram. Besar zakatnya
Besar zakatnya 2,5%-nya atau zakat dikeluarkan setelah syarat-syarat lainnya terpenuhi untuk keterangannya. Yang kedua perak 200 dirham kurang lebih 672 gram, besar zakatnya sama 2,5%-nya. Uang senilai dengan 93,6 gram emas, yang jika diemaskan segitu ya, sebesar zakatnya 2,5%. Harta perniagaan senilai dengan emas, besar zakatnya 2,5%. Hasil pertanian sebanyak 5 wasak atau 691,2 kg, besar zakatnya jika penyiramannya dengan air hujan maka 10%. Jika penyiramannya dengan tenaga pengangkutan, yakni zakatnya 5%. Jenis harta binatang ternak. Unta jika lebih dari 5 ekor, maka setiap 5 ekor 1 ekor. Jika sapi atau kerbau jika lebih dari 30 ekor, maka per 30 ekornya 1 ekor yang usia 1-2 tahun. Kambing jika lebih dari 40 ekor, maka setiap 40 ekor 1 ekornya 2-3 tahun 1 ekor. Hasil tambang sesuai nisab emas dan perak, besar zakatnya sama 2,5%. Barang temuan atau rikas sesuai nisab emas dan perak, besar zakatnya 20%. Hikmah zakat sebagai seorang muzaki. Yang pertama, memperoleh ridho dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah atas rezeki yang kita miliki, terutama membersihkan harta, menunaikan kewajiban kepada sesama, jadi untuk meningkatkan kepedulian kita kepada sesama. Yang ketiga, memelihara harta lebih barokah, terhindar dari penipuan dan sebagainya, untuk memelihara harta kita. Dan yang keempat, wujud syukur kita diberikan anugerah dengan kecukupan harta. Dengan zakat tersebut menjadi salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah zakat yang berikutnya yakni menjauhkan sifat tercela, untuk menghindari iri hati dan sebagainya kepada muzaki, orang kaya yang berkecukupan. Mengurangi kemiskinan, zakat yang diterima bisa menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan. Yang berikutnya, penyemangat berusaha. Mustahik semakin semangat untuk keluar dari zona nyaman. Yang kita bahas terakhir yakni pengelolaan zakat di Indonesia. Pemerintah mendirikan BAZIS 1968 yang merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Lembaga ini diharapkan mampu mendorong profesionalisme dalam pengelolaan ZIS, Zakat, Infak, dan Sedekah bagi umat Islam. Pengelolaan ZIS yang profesional akan memberikan beberapa keuntungan berikut ini. Yang pertama, pendistribusian ZIS akan lebih terorganisasi dan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerima. Yang kedua, pemerintah dapat mengetahui berbagai potensi masyarakat dengan melihat data para penerima dan atau pembayar ZIS. Yang terakhir, masyarakat yang tidak mampu dapat menerima bantuan yang bermanfaat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan atas materi tentang zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.